Oke guys, balik lagi di channel Lil Bagas. Nah, kemarin kan aku habis review kamera yang dipakai buat konten. Nggak adil dong kalau aku nggak bahas kamera pertama aku. Nah, jadi ini aku mau spill kamera pertama yang dulu pertama aku pakai buat ngejob, bukan konten, yang ngejob dulu karena banyak photoshoot, terus prewedding gitu-gitulah. Oke, jadi dulu aku pakai Sony A6000 sama lensa. Aku dulu punya 3 lensa, yaitu lensa kit, lensa 50 sama lensa 35. Dan 50 sama 35-nya dulu udah dijual buat kebutuhan lain dan sekarang tinggal bodinya aja. Jadi aku dulu pilih Sony A6000 karena yang pertama aku lihat bodinya emang lucu, keren, simple gini ya. Terus yang kedua dia tuh udah bisa diajakin bikin sinematik. Di saat kamera-kamera yang lain dulu tuh tahun 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah, pas 2018 tuh buat dapetin spek sama kayak A6000 gitu kita harus rogoh kocek yang agak mahal. Jadi ini pilihan terbaik. Dulu aku belinya yang versi body only. Terus habis nabung kebelilah lensa kit, lensa 35, lensa 50. Bahkan kebeli gimbal juga, dulu aku pakai Ronin SC. Terus yang eh, aku suka dari ini tuh dia bisa mode burst. Ini yang ngeburst ini. Itu tuh sampai 11 fps. Jadi kalian bisa dengerin sendiri suaranya. Nah, jadi kalau aku pakai buat foto sport, dulu juga pernah ngambil job foto lari pas event Pokari ID, dan aku tuh pakai ini sama lensa 70-200 yang GM yang f2,8, dan itu tuh enak banget. Aku masih ngekip kamera aku ini, yang kamera pertama aku sampai sekarang, karena menurut aku di tahun 2023 ini yang bahkan hampir ke 2024 ini tuh masih worth it banget dipakai buat kebutuhan harian. Walaupun untuk bikin video panjang dia pasti nanti bakalan overheat, cuma untuk hasil foto sama videonya, kalau untuk konten Instagram ataupun media sosial itu udah cukup banget. Terus yang aku suka dari ini, dia tuh autofokusnya cepet banget guys. Jadi ya dulu paling cepet pas waktu aku masih SMA pakai kamera ini, pasti jadi andalan buat teman-teman aku make gitu. AF-nya tuh kenceng banget. Padahal sekarang aku jarang banget pakai lensa autofocus. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari A6000 ini, nggak tahu kenapa viewfinder juga kayak gini ya, sama gitu. Terus layarnya juga nggak bisa di flip ke depan. Terus ini juga agak boros kalau kataku. Jadi dia tuh menurut aku emang boros. Jadi aku hampir punya 5 baterai buat cadangan. Terus juga ini juga belum ada port mic-nya ya. Tapi nggak tahu, aku pakai ini enak banget, nyaman, dan bahkan menurut aku ini masih worth it di 2024 kalau untuk kebutuhan konten media sosial ataupun cuma buat harian aja gitu. Nah, terus pertimbangan aku dulu ngambil A6000 ini sebenarnya karena emang budgetnya pas-pasan. Terus alhamdulillah seiring berjalannya waktu aku bisa nyobain banyak lensa, dari mulai lensa 1655 yang f2.8 sampai lensa 2470 GM f2,8 yang Mark II yang kemarin baru rilis. Aku pernah nyobain juga di kamera ini. Oh ya, aku lupa. Jadi panggilan kamera aku tuh ini dulu ada namanya si Vinto. Kenapa namanya Vinto? Dulu di sini ada stiker Vinto. Kalian kalau anak tahun 2000-an pasti tahu apa sih yang kayak Marimas itu, tapi mereknya Vinto. Dia tuh bersoda, minuman bersoda. Nah, jadi di sini tuh ada stikernya Vinto. Jadi teman-teman aku waktu kuliah pas minjem kamera dia pasti bilangnya, "Gas, minjem Vinto, gas, minjem Vinto," gitu. Dan kalau kalian tahu, kamera ini udah ngehasilin banyak banget cuan ya, sampai bisa kebeli apa ini itu yang aku pengen. Dan oke, makanya aku tetap keep kamera ini. Dan
walaupun nanti aku ada kamera baru, ini nggak bakalan dijual karena buat ngehargain dulu tuh. Sebelum aku sampai sejauh ini, aku tuh pernah pakai Sony A6000 ini. Oke, mungkin segitu aja penjelasan aku tentang kamera pertama aku, yaitu Sony A6000. Yang mungkin kalau kalian lagi pengen belajar atau cari kamera buat belajar di tahun 2023-2024, mungkin Sony A6000 ini masih worth it ya, masih bisa dipakai dengan sangat-sangat powerful. Oke, mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan terima kasih.